Kemudian di surah Al-Jin ayat 27 juga begitu. Illa manir tadha, illa manir tadha, manir ya. Karena di situ ada kasrah bayangan untuk alif itu. Jadi illa mani inir tadha, maksudnya asalnya begitu. Tapi karena kasrahnya bayangan maka kasrah itu sendiri hilang. Illa manir tadha. Nah, kemudian ketentuan yang terakhir ro dibaca tebal atau tafkhim, yaitu ro bersukun pada kata yang didahului oleh huruf berharokat kasrah dan sesudahnya menghadapi huruf isti'la. Dalam satu kata itu ada huruf ro yang bersukun, ya. Kemudian setelah, nah kalau tadi huruf-huruf yang mempengaruhi adalah huruf-huruf sebelumnya, ini adalah sesudahnya, yaitu sesudah huruf ro bersukun itu ada huruf isti'la. Huruf isti'la itu seperti apa? Huruf-huruf yang dibaca ketika mengangkat bagian pangkal lidah, itu namanya huruf isti'la. Misalnya to, shot, qaf, ya seperti itu. Kha, itu adalah huruf-huruf isti'la. Huruf-huruf yang ketika dot, ya ketika membacanya itu mengangkat pangkal lidah, itu namanya huruf isti'la. Contohnya misalnya di surah Al-An'am ayat 7, fi qirtasin. Ingat di situ ada ra bersukun yang menghadapi to. Huruf to adalah huruf isti'la. Maka cara membaca huruf ra itu ditebalkan. Fi qirtasin, qir, ya. Kemudian di surah At-Taubah ayat 7 juga begitu. Wa irsada. Setelah huruf ra sukun ada huruf shad, maka cara membaca ra sukun itu harus ditebalkan. Wa irsada, seperti itu ya. Jadi ada 7 keadaan di mana huruf ra dibaca tafkhim. Ya nanti sambil kita praktek nanti kita tengarai, ya kita bisa menengarai huruf ra posisinya di mana, huruf apa yang mempengaruhi sebelumnya dan huruf apa yang mempengaruhi sesudahnya. Yang jelas ada 7 keadaan ini di mana huruf ra dibaca tebal atau tafkhim. Lanjut. Yang kedua, pembahasan yang kedua, huruf ra dibaca tarkik. Ada pada 6 keadaan. Kalau dibaca tafkhim tebal tadi ada 7, ini dibaca tarkik atau tipis ada 6 keadaan. Apa saja? Yang pertama yaitu huruf ra berharokat kasrah atau kasrah tanwin. Ya, huruf ra berharokat kasrah atau kasrah tanwin. Contoh di surah Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzi, ya, huruf ra berharokat kasrah atau kasrah tanwin, ya, maka dia dibaca tipis, ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri. Ya, selanjutnya itu ada ra yang berharokat kasrah atau kasrah tanwin, itu dibaca tipis. Yang kedua, huruf ra bersukun arid, sukun karena waqaf di akhir kata, sebelumnya ada huruf berharokat kasrah. Jadi huruf ra itu sendiri bersukun arid, bersukun karena diwakafkan, dan huruf sebelumnya yaitu berharokat kasrah, ya, di surah At-Tariq. Ya, misalnya laqadir. Perhatikan ra itu tulisannya laqadiru. Huruf sebelumnya adalah huruf dal yang berharokat kasrah. Ra ini keadaannya adalah
kasro arid, kasro karena diwakafkan, dan huruf sebelumnya dal ini huruf yang berharokat kasro. Jadi yang mendahului adalah huruf yang berharokat kasro. Tadi di tafkim sudah kita pahami bahwa kalau yang mendahului huruf ro yang bersukun arid itu adalah fathah dan dhamma, maka dibaca tebal, dan kalau yang mendahului adalah huruf yang berharokat kasrah maka dibaca tipis. Laqadir wassarair wala nasir, ya, itu semua bisa dibaca tipis. Yang ketiga, huruf ra bersukun arid di akhir kata, sebelumnya ada ya sukun, seperti di surah Ali Imran ayat 26. Biyadikal khair, ya, ini adalah matlin, ya, matlin. Yang mendahului huruf ra bersukun arid ini adalah ya sukun. Biyadikal khair. Jadi bedanya dengan yang tafkim tadi sembarangan huruf, tetapi kalau di tarkik ini yang mendahului, yang menyela adalah huruf-huruf yang ya saja, ya, huruf ya saja. Biyadikal khair. Nah, jadi yang mendahului adalah ya sukun. Kemudian yang keempat adalah huruf ra bersukun arid di akhir kata. Sebelumnya ada huruf berharokat kasrah, dan di antara keduanya ada huruf yang bersukun selain ya. Nah, ini ada ketentuan selain ya. Misalnya di surah Shad ayat saat ini adalah yang mendahului huruf ra bersukun arid adalah huruf kaf yang bersukun. Dzikr, dzikr. Ya, ini dibaca tipis, ya. Jadi huruf ra bersukun arid di akhir kata dan didahului oleh huruf atau huruf sebelumnya berharokat kasrah, dan di antara keduanya adalah ada huruf berharokat sukun selain ya. Jadi kebetulan di sini adalah kaf, ya. Maka kalau sebelumnya adalah huruf berharokat kasrah, dia dibaca tipis. Zikri tulisannya, cara membacanya karena diwakafkan zikr. Selanjutnya yang kelima adalah huruf ra bersukun, huruf sebelumnya berharokat kasrah dan sesudahnya bukan huruf isti'la. Jadi huruf ra bersukun, huruf sebelumnya berharokat kasrah dan sesudahnya bukan huruf isti'la. Karena tadi di tafkim ada seperti ini, tetapi yang mendahului adalah huruf sesudahnya adalah huruf isti'la, maka jadi tebal. Kalau setelah ra sukun ini bukan huruf isti'la, maka dia jadi kecil. Fabashirhum. Ingat di situ ada hak setelah ra sukun, maka hak itu adalah termasuk huruf-huruf istifal, ya, yang melandai, yang tidak terangkat. Maka dia jadi mempengaruhi huruf ra sukunnya menjadi tipis. Fabashirhum bi'adzabin alim. Ketentuan yang terakhir dari hukum bacaan ra dibaca tarkik atau tipis, yaitu huruf ra bersukun di akhir kata, huruf sebelumnya berharokat kasrah dan sesudahnya ada huruf isti'la di lain kata. Contohnya di surah Al-Luqman ayat 18, perhatikan, wala tusa'ir khaddaka. Tusa'ir khaddaka. Ingat di situ ada huruf ra bersukun, huruf sebelumnya berharokat kasrah dan sesudahnya ada huruf isti'la, tetapi letaknya huruf isti'la itu ada di lain kalimat. Wala tusa'ir khaddaka. Huruf kha ini adalah huruf isti'la, maka tidak mempengaruhi ra ini menjadi tebal. Artinya ra sukun itu tetap dibaca tipis karena terpengaruh oleh huruf sebelumnya berharokat kasrah. Wala tusa'ir khaddaka linnasi, gitu ya. Lanjut. Yang ketiga adalah
Hukum membaca ra yang ketiga, jawazul wajhain, huruf ra bisa dibaca dua wajah atau bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis. Yang pertama adalah keadaan ra itu bersukun, huruf sebelumnya berharokat kasrah, sesudahnya ada huruf isti'la. Contoh di surah Asy-Syu'ara ayat 63, perhatikan potongan ayatnya. Kullu firqin, bisa dibaca firqin, bisa dibaca firqin, bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Jadi di ketentuan tafkhim sudah ada ya. Maka setelah huruf ra sukun di situ ada huruf qaf, yaitu huruf huruf isti'la ya. Maka kalau mau terpengaruh karena ada isti'la itu boleh dibaca tebal, tetapi kalau mau mengabaikan huruf qafnya dan mengikuti pengaruh huruf sebelumnya adalah huruf fa yang berharokat kasrah, maka ra-nya cukup dibaca tipis. Kullu firqin. Kalau mau tebal, kullu firqin. Jadi dua-duanya boleh. Ketentuan yang kedua, huruf ra bersukun arid atau sukun karena waqaf di akhir kata. Sebelumnya ada huruf isti'la yang bersukun dan sebelumnya lagi ada huruf berkasrah. Jadi ini adalah yang dibahas 3 huruf. Contoh di surah Yusuf ayat 99. Wa qala dakhulu Misr. Ya. Ingat Misr, ra-nya adalah bersukun arid karena waqaf. Kemudian sebelumnya ada huruf isti'la yang bersukun, huruf shad, ya. Kemudian sebelumnya lagi ada huruf mim yang berharokat kasrah. Maka kalau keadaan seperti itu, boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Wa qala dakhulu Misr. Misr itu juga boleh. Wa qala dakhulu Misr. Misr itu juga boleh. Jadi tafkhim boleh, tarkik boleh. Ketentuan yang terakhir atau yang ketiga yaitu keadaan di mana huruf ra itu bersukun arid atau sukun karena waqaf, sesudahnya ada huruf ya yang dibuang. Jadi menurut kaidahnya itu harusnya ada, tetapi dalam penulisan rasem mushaf Al-Qur'an ini tidak ditulis karena ada dan tidaknya itu tidak mempengaruhi. Maka kalau seperti keadaan itu bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Contoh di surah Al-Qamar, ini di beberapa ayat ini kalimatnya sama. Ayat 16, ayat 18, ayat 21, ayat 30, ayat 37, ayat 39 ini sama. Bi'adabi wa nudhuri. Ya, sebenarnya setelah ra ini ya, setelah ra ini ada ya. Maka kalau ada ya seharusnya kan adzabi wa nudhuri gitu ya. Tetapi karena di situ adanya ya itu tidak berpengaruh, maka ra menjadi waqaf arid atau sukun arid, sukun karena waqaf. Bi'adzabi wa nudhur. Ya, dibaca nudhur. Tafkhim boleh, dibaca tarkik wa nudhur itu juga boleh. Demikian pembahasan tentang cara membaca huruf ra. Sekali lagi, huruf ra lain dari huruf-huruf hijaiyah yang lain, maka pembahasannya tersendiri ada hukum ra. Mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah hadirin para pemirsa Maskis TV channel terpilih yang mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah telah kita kaji bersama, telah kita pahami bersama tentang bagaimana seharusnya kita membaca huruf ra. Nampak sekilas seperti hanya satu huruf, tetapi memang satu huruf inilah yang lain daripada yang lain dari huruf-huruf hijaiyah yang lain, karena ra
dari sisi sifatnya saja dia mempunyai sifat terbanyak, yaitu sampai 7, yang lain cuma 5. Nah, tadi sudah kita kaji bersama tentang bagaimana cara membaca huruf ra, baik dibaca tafkhim, tarqiq maupun jawazul wajhain, yang ketiga-tiganya kalau kita sudah paham insyaallah dapat kita terapkan dalam kita membaca Al-Quran atau qiraah setiap hari. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.